persentase, tidak membuat proporsi ya sebenarnya. Kami hanya memohon suatu kegiatan betul-betul reformasi Kalurahan itu betul-betul digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang konkret, nyata, yang betul-betul berdampak kepada masyarakat. Jangan sampai itu hanya dokumen-dokumen selesai gitu di Kalurahan. Misalnya bagaimana BKK reformasi Kalurahan dapat mensupport penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan, seperti itu Bapak Ibu. Dan juga mendorong inovasi di Kalurahan seperti itu Bapak Ibu. Nilainya hanya 100 juta gitu. Kalau untuk honor, banyak honor nanti malah tidak optimal jadinya. Kami mohon dari Bapak Ibu sekalian pendamping Kalurahan untuk bisa mendampingi Kalurahan ini agar betul-betul pemanfaatan BKK dana keistimewaan untuk reformasi Kalurahan betul-betul terarah dengan baik, optimal ya untuk pemanfaatan dan mengarah ke kesejahteraan masyarakat begitu Bapak Ibu. Jadi saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Bila ada kekurangan mohon maaf. Saya ada pantun ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya daripada apa sepanah-sepanah ya. Makan ikan bawal lebih enak dengan nasi. Minumannya Coca-Cola atau Sprite. Mari kita optimalkan forum komunikasi sehingga tim kelembagaan keistimewaan makin solid. Makan siang dengan mendoan. Jangan lupa dicocol sambal terasi. Demikianlah, cukup sekian, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eko. Bunga mawar, bunga selase, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang tanya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Ada dua materi yang sudah disampaikan Bapak Ibu terkait dengan Perdais yang baru. Di sana ada 7 peraturan gubernur yang harus selesai dalam 3 bulan. Kalau saya lihat di Perdais itu ditetapkan bulan September, tanggal 23 September. Nah, terkait dengan itu 3 bulannya berarti Desember harus ada, kalau tidak salah hitung saya ada 7 peraturan gubernur yang terkait dengan tindak lanjut dari DAES ini. Ini satu. Yang kedua, ada 1 dinas yang baru di provinsi, yaitu dinas apa Mbak? Pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan pencatatan sipil. Ini dinas yang baru. Apakah 1 Januari sudah bisa dilantik semua pejabatnya? 2 Januari dilantik. Siap-siap Bapak Ibu provinsi, siapa tahu nanti dapat undangan menghadiri loh, tidak diundang loh ya. Nah ini Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan adanya dinas baru ini, kami berharap dari organisasi tidak apa ya, dengan dinas PMK yang ada di kabupaten ya, tidak tumpang tindih lah. Kayaknya aku mau ngomong tumpang tindih, sing ditumpangi sopo, sing tindih sopo gitu loh, tidak overlap, yang nyalip siapa gitu loh. Cuman saya berharap nanti ada pembagian irisan nanti biar antara PMK yang sudah terbentuk di kabupaten kota dengan dinas yang baru yang ada di provinsi. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, khusus ini bagian organisasi, di bab 3 disebutkan bahwa ada penugasan dari Perdais itu di bab 3 yang terkait dengan keistimewaan yang diserahkan ke kabupaten, kota, kapanewon, dan kalurahan. Ini bedanya dengan Perdais yang 1 tahun 2018 dengan Perdais nomor 1 tahun 2024. Ini yang berkaitan dengan kelembagaan. Dan di sana disebutkan di ayat 4-nya
ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan gubernur. Nah ini nanti akan menjadi bahan diskusi dari nyuwun sewu, nanti mohon dari kabak organisasi urut dari sebelah kiri. Kalau sebelah utara ternyata salah ya, sana itu timur. Nah itu masjidnya salah ya. Ini yang pertama. Kita nggak usah nanggapi si pendeta cantik ya, yang bagian organisasi. Nanti pelaksana di Bantul ada ini dari dinas sosial. Kalau nanti mau menyampaikan sudah sampai di mana pelaksanaannya si pendeta cantik di Kabupaten Bantul. Untuk mempersingkat waktu tidak lebih dari 10 menit dari sebelah kiri saya, yang terkait kita fokus ya organisasi fokus kepada Perdais nomor 1. Tak bacakan saja, ini mungkin sudah baca semua nggak? Belum. Oh ya sudah. Ini tak bacakan saja. Dalam melaksanakan bab 3 penugasan urusan keistimewaan. Dalam melaksanakan urusan keistimewaan, pemerintah daerah menugaskan sebagian urusan keistimewaan kepada pemerintah kabupaten, kota, kemantren, kapanewon, kalurahan, dan kelurahan. Yang kedua, penugasan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk mewujudkan tujuan pengaturan keistimewaan DIY dan tujuan pembangunan DIY. Ayat 3, penugasan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud ayat 2 untuk kalurahan dan kelurahan meliputi urusan kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Ayat 4-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan urusan keistimewaan diatur dalam peraturan gubernur. Nah, dalam hal ini mungkin yang kita diskusikan sebelum peraturan gubernur itu nanti keluar, peran apa untuk kabupaten kota terkait dengan penugasan di bab 3 itu. Monggo dari kota untuk menyampaikan tidak lebih dari 10 menit nggih. Nggih, matur nuwun Pak Agus. Yang kami hormati Pak Asisten Umum Kabupaten Bantul dan Bapak Ibu sekalian dari Biro Organisasi Paniradio Kabak Organisasi beserta jajarannya di kabupaten. Karena nggak sampai 10 menit nanti ngos-ngosan sih Pak saya. Nggih, berkaitan perda kelembagaan di DIY ini derek saja kalau berkaitan dengan peraturan gubernurnya nanti bisa melibatkan kami semua di kabupaten kota. Tapi kalau tindak lanjut terhadap di kabupaten kota, kalau diperkenankan ini Bu Septi, Mbak Eko, kami kan nantinya juga di kota ini kan mungkin sama ya, semuanya juga akan sama, ada pilkada serentak di November, sehingga tahun depan itu kan senyampang dengan penyusunan dokumen perencanaan. Ini kan juga kelembagaan mengikuti ke sana. Kami alhamdulillah sama Sleman kalau nggak salah sudah menganggarkan NA-nya, sehingga perubahan perdanya itu sudah kami anggarkan di tahun 2025. Berkaitan dengan hal itu, mungkin kalau perda kan berkaitannya masih makro ya, hanya nomenklatur OPD-nya tipe gitu, kira-kira seperti itu, sehingga tidak sampai rigid. Ketugasan kan nanti ada di peraturan kepala daerah masing-masing. Sehingga kalau di perda rencana kami ini Ibu, memang baru terpetakan BPBD sama kebakaran yang akan jadi satu. Terus nanti rencana kan ini masih pembahasan, masih on the track terus sampai tahun depan. Yang perindustriannya yang sekarang bergabung dengan koperasi UKM nanti akan kami geser bergabung dengan perdagangan. Sepertinya sama dengan perdais-nya DIY juga, perindustriannya sama perdagangannya dijadikan satu. Kalau hanya tarif kelembagaannya itu, tapi ketugasan di dalamnya sepertinya nanti akan banyak. Oh, termasuk pemberdayaan Bapak Ibu sekalian yang di DIY, mohon, kalau kemarin di kota itu yang mengampu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa itu di 14 kemantren, sehingga dulu ada dinas pemberdayaan terus jadi nggak ada begitu.
Tetapi ini juga nanti kami juga ikut berembuk dengan Biro Organisasi DIY. Rencana kami ini akan kami buka lagi begitu urusan pemberdayaan di dinas. Kalau di DIY tadi saya lihat bergabungnya dengan Dukcapil untuk pemberdayaannya. Kami punya dua opsi. Apakah opsinya itu digabung dengan perempuan, anak, dan KB sehingga pemberdayaannya melekat di sana sekalian, tetapi ataukah digabung dengan Dukcapil gitu. Karena di kami merasakan untuk teknis Menko-nya gitu, kalau di kabinet itu kan ada Menko, kalau di kita kan nggak bisa bikin Menko gitu, tapi supaya Menko berkaitan database tentang pemberdayaan di masyarakat, ibaratnya basis keluarga. Di dalam keluarga kan ya ada perempuannya, ada anaknya, ada lansia, ada disabilitas, ada miskin, ada pemudanya gitu. Intervensi bisa di berbagai macam OPD, tapi Menko secara database masyarakat di kita ini yang memang kami rasakan masih uncang-uncangan kayak berjalan sendiri-sendiri gitu. Rencana kami melekatkan lagi pemberdayaan itu di dinas, entah nanti di dinas bergabung dengan Dukcapil ataukah bergabung dengan perempuan, anak, KB. Itu yang opsi rencana kami seperti itu. Ini sejalan dengan perda kelembagaannya. Berkaitan penugasan tadi ini disampaikan Pak Agus sesuai dengan perda itu, rencananya memang kami nanti semua OPD bahkan itu mau tak tambahi tupoksi itu tadi tentang keistimewaan, karena semangatnya nanti gitu, karena kami kan pendapatannya mau digenjot ke yang apa gitu, luasannya sakmono gitu, sehingga nggak bisa banyak yang bisa digali. Ya pendapatan dais inilah yang menjadi potensi, kira-kira begitu gitu. Terlepas dari dinamika administrasinya masih perlu dikuatkan gitu, tetapi semangatnya meraih sebesar-besarnya dais gitu. Karena dais ini menguntungkan Mbak Eko, menguntungkan dihitung di DIY, masuk pendapatannya DIY, keluar di BKK-nya kabupaten kota, di kami masuk di pendapatan kami dari BKK, keluar dana belanja, saling menguntungkan. Jadi bisa menguntungkannya dalam rangka mengurangi persentase belanja pegawai. Jadi belanjanya gede, sekiranya kan pembaginya besar kan persentasenya bisa turun gitu, nggak harus mengurangi pegawai gitu. Kalau mau PHK kan nanti guncangannya terlalu hebat gitu, sehingga menambah pendapatan supaya belanja naik dan seterusnya. Itu rencana kami, meskipun selalu kami sampaikan rencana di kami juga yang 14 kementerian yang luasnya tidak besar tapi kok banyak begitu. Rencana memang akan ada penataan. Ini bahasa ini penataan, bahasa rada moderate, bahasa anunya itu langsung eksekusinya itu regrouping kayak gitu. Itu bahasa ya kira-kira akan direkrouping gitu, karena harapannya nanti ketika memang ujung tombak seperti yang disampaikan Bu Septi tadi di basis kelurahan, kalau jumlahnya banyak, mencari orang yang banyak yang handal itu wis kangelan gitu, sehingga harapannya disempitkan itu jadi kuantitas tapi secara kualitasnya bisa dikedepankan lah, kira-kira seperti itu rencana kami. Terus tadi Bu Septi juga menyampaikan UPT akan dievaluasi begitu, sama Ibu, kami juga masih mencermati UPT di kami. Kalau di kabupaten kota kan kalau UPT eselon 4 ya, tapi kalau di provinsi kan eselon 3. Eselon 4 aja memang boros ternyata, karena satu UPT itu minimal 2 struktural, kepala UPT-nya sama kasubag TU-nya, sehingga ada 2 struktur. Boros timbangane Katim atau Kasih atau Kasubit atau Subkor itu ternyata lebih boros UPT. Kami pun juga mencermati ketika UPT itu tidak sebagai KPA, tidak ada anggaran yang di KPA kan, lah kasubag TU itu ya berarti nano gawean gitu. Selama ini ternyata kami baru bayari sing rada orang anu gawean itu juga menjadi bagian yang akan kami evaluasi begitu, sehingga kemang ngobrol ke kepala UPT-nya, kasubag TU-nya kalau nggak mengolah anggaran jadi ya ujungnya wangi liane, tapi secara struktur kan nggak pas gitu loh ibaratnya. Nah ini juga kami evaluasi Bu Septi, UPT juga kalau yang memang sudah bisa, kalau nggak ada KPA ya langsung lebur ke Kasih aja gitu. Tetapi ketika ada mandat kayak kekerasan anak, kalau nggak salah kan memang mandat peraturan perundangan jadi bentuk UPT lah. Kalau yang wis regulasi kan nggak bisa kita dobrak gitu. Itu rencananya tetap ada. Dan UPT yang memang secara real memang dibutuhkan betul tetap ada. Tapi kalau memang tidak KPA, rencana kami UPT-nya tipe B yang tidak harus ada KPA. Tapi kepala UPT-nya ada, tapi nggak usah harus ada kasubag TU dan seterusnya. Itu baru gagasan-gagasan, tetapi untuk kedalaman-kedalamannya nanti kami akan cermati kembali. Satu lagi Bu Septi berkaitan dengan kementerian, mungkin kabupaten juga pernah menyampaikan juga, kan ada 5 jawatan ya di ini. Nah, semua kayaknya kesimpulannya sama di kabupaten kota itu, jawatan sosial kira nolereni, jawatan umum
orang gerak ekstrimnya begitu gitu. Kalau jabatan yang lain udah ini plus minus beda-beda begitu, tapi kalau jabatan sosial paling paling sibuk, jabatan umumnya sepertinya paling slow. Nah kalau diperkenankan nanti pergubnya DIY kalau dikembalikan 4 aja Bu gitu misalnya begitu. Jabatan umum kalau menurut kami loh ya, hasil ini tuh jabatan umum kedekatannya mungkin dengan pemerintahan apa pemerintahan jadi apa ya bahasanya projo jabatan projo itu karena itu kan kebirokrasian, kepemerintahan sebenarnya. Umum sama ini kan mungkin masih bisa digabung begitu. Atau kalau misalkan ada kabupaten yang nggak bisa, yuk maksimal itu tapi diperkenankan lah gitu kami untuk itu lumayan itu satu kasih satu ini bisa berkurang rodo lumayan ngirit bener Mbak Eko. Mungkin itu mohon maaf kalau terlalu panjang, matur nuwun waktu kembalikan Pak Agus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asisten yang hormati, Bapak Ibu seluruh hadirin yang tidak kami sebut satu persatu, mohon izin dari Sleman menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tidak akan menanggapi si pedet cantik Mas. Sleman nggak punya pedet, punyanya Sinta. Sinta si gadis tempel. Tapi siap Mbak Eko 2026 kalau kemudian harus full apa ya. Menanggapi tadi yang disampaikan terkait dengan Perda S1 2024 dan dibacakan Mas Agus penugasan, mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Mbak Septi siap kalau nanti kemudian mau dikoordinasikan kita merebut bersama untuk beberapa hal yang nanti ada tindak lanjutnya dengan kabupaten dan kota. Hanya mungkin untuk kata penugasan ini memang kemudian perlu penerjemahan yang lebih detail lagi, karena yang namanya penugasan itu nanti ada pemberian tugas yang itu ada target kinerja dan sebagainya. Nah, proses perencanaan kinerja dan sebagainya itu kan sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur. Maka model penugasan ini mestinya juga harus dibuat regulasi bagaimana mengatur penunjangan kinerja kalau yang sifatnya penugasan. Apakah masuk di pohon kinerjanya DIY? Apa juga bisa masuk pohon kinerjanya di kabupaten kota? Kan harus ada cangkokan loh, ini kan kita ditugasi, kan diberi kinerja, maka ini harus ada regulasi khusus yang mengatur tentang bagaimana memberikan target kinerja kepada yang ditugasi. Kalau menurut kami ya mestinya pohonnya berbeda-beda, tapi kan ini sifatnya adalah penugasan. Kalau ditulis di SKP kami ya nanti itu sifatnya adalah tugas tambahan saja untuk kabupaten kota, tidak menjadi alur kinerja utamanya. Itu yang pertama. Kemudian memang ada beberapa yang mungkin nanti ada yang berefek. Mungkin kalau saya baca di Perda S tadi di Pemda DIY, Bapedanya sudah jadi Baprida nih Mbak Selti. Kemudian Kulon Progo juga sudah Baprida. Ini kami nunggu info kabupaten kota yang lain, Kota, Bantul, Gunung Kidul. Ini mau Baprida atau tidak? Karena kaitannya kalau kemudian Baprida kan mengagendakan untuk penataan kelembagaan dengan Perda itu kan pasti akan terjadi. Kami masih melihat kabupaten kota yang lain. Kalau tahun 2025 ini kabupaten kota yang lain juga Baprida, mungkin kami berpikir. Tapi kalau masih mundur-mundur, karena kemarin hasil dari Kemendagri kita konsultasi katanya akan ada perubahan PP kelembagaan dalam waktu yang mungkin juga hanya 2 tahunan itu, mungkin kami berpikir sisangkin nanti gitu. Artinya 2025 mungkin Bapeda dulu sampai ada PP kelembagaan yang baru. Ini yang kemudian perlu nanti sepakatan dengan kabupaten kota yang lain yang belum Baprida. Kemudian yang berkait dengan Kapanewon, usulannya tadi kan Mbak Rati 4 gitu ya, kembalikan ke 4. Sleman masih mikir-mikir, karena di Sleman itu saat ini kebetulan jabatan umumnya masih diberikan tugas pengelolaan tugas kependudukan Adminduk, dan masih cukup volumenya ini sedang kami petakan. Kemarin kami mencoba mengundang Kapanewon untuk memetakan beban kerjanya, sedang kami proses analisanya mana yang kemudian jabatan sosialnya itu tinggi sekali, jabatan umum ada yang masih tinggi kayak Depok, di kami kecamatan Kapanewon Depok dan sebagainya itu cukup tinggi, dan kami masih
cukup full pejabat eselon 4-nya yang ada di Kapanewon. Kalau nanti langsung 4 gitu, kami mewadahi eselon 4-nya kemana itu juga masih berpikir panjang. Kalau diturunkan menjadi pelaksana kan kasihan juga nanti bermasalah. Itu masih ada catatan di kami yang kemudian perlu kami pikirkan. Kalaupun kemudian mengikuti kabupaten kota yang lain, penugasan untuk Minduknya ditarik langsung ke Capil, nanti Capil juga masih akan volumenya minta orangnya, apakah nanti kembali ke UPT tadi, terus Capil minta UPT di ini tambah lagi UPT-nya, kemudian pembiayaan anggaran juga akan menjadi besar. Itu yang kemudian masih menjadi catatan kami untuk yang Kapanewon. Terakhir yang UPT, kalau tadi mau evaluasi dari Kemendagri, posisi Sleman 2025 itu akan bertambah 2 UPT SES dan UPT IPAL. Kemudian sebenarnya masih mau tambah 1 UPT Taman Budaya, tapi sudah dapat rekom dari Pemda DIY, tapi alat, gedung dan segala sesuatunya belum ada. Ini jika kemudian belum bisa kami tindak lanjuti penetapan kelembagaannya kalau itu belum bisa, nanti nggak bisa operasional karena nggak ada sarana prasarananya. Dan memang masih banyak isu berkembang terkait dengan UPT Bu Septi, karena contoh sampah ya, di kami ada UPT pengelolaan sampah yang mengarah ke BLUD. Di kami 1 UPT itu mengelola sampah kabupaten dengan banyak TPST itu berat, bahkan sampai terwacanakan naik grade-nya jadi eselon 3 gitu ya, UPT-nya mengikuti yang Taman Budaya. Ada juga berkembang dibagi UPT-nya menjadi tiga wilayah, itu wilayah barat, timur, dan tengah gitu. Tapi kan ini juga menambah UPT lagi dan operasionalisasinya. Ini kemudian agak ada hal-hal yang juga kontradiktif juga pada saat membahas UPT ini terkait dengan kebutuhannya. Kalau itu langsung ditarik ke dinas dengan volume teknis yang sangat besar seperti itu juga agak tidak logis juga menurut kami. Itu beberapa hal yang isu yang ada di Kabupaten Sleman, mungkin nanti jadi bahan diskusi kita bersama. Mangatan matur nuwun, lanjut ke Mbak Siti. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asisten dan Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Langsung saja kami dari Kulon Progo akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yang terkait dengan UPT, kebetulan di 2025 memang kami sudah merencanakan untuk mengevaluasi UPT yang di tahun 2024 ini, kebetulan juga dalam rangka kami menindaklanjuti perda yang mencabut perda yang lama tentang kelembagaan. Ini katanya mumetnya ini Kulon Progo ini kemarin bareng dengan mumetnya DIY karena di tahun 2024 ini kebetulan di Kabupaten Kulon Progo sudah ada Perda nomor 3 tahun 2024 tanggal 2 Juli tahun 2024 terkait dengan kelembagaan yang sekarang ini juga kami baru memproses perbubnya sudah. Kalau yang di DIY kan perbubnya masih proses. Di kami kebetulan sudah ada perbuknya, dan ada beberapa hal yang lain yang nanti akan kami sampaikan. Dan pada saat kami mencermati dengan teman-teman di perangkat daerah terkait dengan TUSI pada saat penyusunan perbuk, kemudian juga sudah kami selaraskan dengan Kemendagri 900 yang kebetulan di 2024 itu juga sudah muncul lagi Kemendagrinya yang 900. Sudah coba kami sandingkan, kelihatannya tidak begitu, malah kami belum menemukan perubahannya di mana, tapi yang berubah itu di kode rekening. Kelihatannya seperti itu, yang mungkin teman-teman yang sudah membuka gitu, teman-teman di bagian organisasi yang sudah membuka Kemendagri 900 2023 dan Kemendagri 900 yang 2024, kelihatannya sama yang uraian kegiatan maupun sub kegiatannya, tetapi perbedaannya di nomoran rekening. Jadi lebih ke teman-teman di BKAD kalau di kami. Pada saat itu memang kemudian sekaligus kami coba untuk diskusikan dengan teman-teman di perangkat daerah terkait keberadaan dari UPT, sehingga nanti di 2025 sudah ada beberapa catatan di kami UPT mana yang akan kami rasionalisasi, tetapi memang kemudian akan ada tambahan salah duanya. Ini memang menjadi kebijakan di pimpinan adalah UPT Blut dan UPT
kawasan Congot, Glagah Congot gitu yang memang ada apa, untuk pengelolaan kawasan gitu di Dinas Pariwisata. Ya, 2, tapi ini juga masih apa ya, masih berproses dan nanti di 2025 terkait dengan UPT itu tadi ada beberapa catatan yang UPT yang sekarang ini sudah ada akan kami rasionalisasi karena memang ya seperti yang tadi disampaikan baik dari kota maupun juga dari Sleman, itu tadi memang apa ya, membiayai sesuatu yang kelihatannya bukannya tidak ada pekerjaan tapi maning-maning gitu dengan terbatasnya SDM. Kemudian yang kedua terkait dengan Perda-S nomor 1 tahun 2025 ini 2024 ya akan dilaksanakan di 2025. Kebetulan di kami pada saat kemarin penyusunan perda ini memang karena baru juga akan kami realisasikan di kelembagaannya di tahun 2025 untuk urusan pemberdayaan masyarakat. Ini di kami itu masih sama persis dengan yang perda yang lama, hanya ada perubahan nomenklatur saja. Jadi masuk di perda gitu. Yang awalnya pemberdayaan masyarakat desa menjadi pemberdayaan masyarakat kelurahan. Tapi urusan yang ada di sana itu meliputi urusan pemberdayaan masyarakat dan Dardup KB. Kemudian untuk yang catatan sipil masih berdiri sendiri. Jadi nanti kami derek seperti apa nanti untuk kedepannya setelah adanya Perda-S nomor 1 tahun 2024 ini yang terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat maupun juga yang catatan sipil. Kemudian untuk yang Kapanewon ini kebetulan juga pada Perbub yang kami susun untuk Kapanewon ini untuk urusan kelembagaan yang terkait dengan keistimewaan ini sudah kami masukkan di tusinya Kapanewon. Jadi yang kemarin itu baru pertanahan tata ruang kebudayaan. Nah, kebetulan yang Perbu baru ini sudah kami masukkan untuk urusan kelembagaan. Itu sudah masuk di tusinya Kapanewon. Ya, di Perbu yang baru tindak lanjut ini. Ya, kemudian juga pada saat beberapa waktu yang lalu kami konsultasi ke biro dan ke tim kelembagaannya DIY gitu, sudah kami sampaikan juga bahwa untuk Kapanewon memang setelah kami cermati berdasarkan diskusi dengan teman-teman dari Kapanewon hampir semuanya dengan 5 jabatan kasih itu memang di kami kelihatannya tapi agak beda dengan yang di Sleman ya. Itu dikasih pelayanan lah, boleh dikatakan kasih pelayanan, tidak begitu banyak beban yang ada di sana, apalagi terkait dengan OSS itu, dengan adanya OSS itu sehingga memang kemudian petugasan yang ada di kasih pelayanan itu menjadi apa ya, boleh dikatakan agak jomplang gitu dibandingkan dengan seksi-seksi yang lain. Ya, terkait dengan adanya perubahan perda kelembagaan di kami yang kemudian rencananya gitu, dan sekarang juga masih berproses, ini akan ada penataan juga dan karena akan diberlakukan di Januari tahun 2025. Kebetulan kami sudah melakukan konsultasi dengan Kemendagri dan BKN bersama teman-teman dari BKPP terkait dengan pelantikan gitu ya. Beberapa catatan sebenarnya kalau mungkin dari kabupaten kota yang kebetulan PJ Bupati, PJ Wali Kota itu kan pada saat izin untuk pelantikan agak susah. Jadi kemarin yang di DI itu karena mungkin tidak merasakan yang kami rasakan untuk izin pelantikannya itu agak susah gitu ya. Pada saat kemarin kami mengadakan konsultasi lewat Zoom baik dari Kemendagri maupun juga dari BKN itu memang ada hal yang kenapa kemudian dari Kemendagri maupun BKN agak susah memberikan izin itu karena ya suasana pilkada gitu. Walaupun kami sampaikan nanti di Januari pada saat pelantikan itu kan pelaksanaan pilkadanya sudah selesai, penghitungan suaranya juga sudah selesai gitu. Dan yang paling pokok memang dengan adanya perubahan kelembagaan kemudian perubahan struktur itu jangan sampai kemudian ada yang non job gitu, istilahnya seperti itu yang kemarin diwanti-wanti gitu dari Kemendagri maupun jadi BKN, dan hal seperti itu yang kemudian di kami kebetulan di Kabupaten Kulon Progo sudah coba kami perhitungkan semuanya sehingga pada saat nanti
implementasi perda kelembagaan yang di Kabupaten Kulon Progo itu tidak merubah tapi mencabut mencabut perda yang lama, sehingga harus ada pelantikan kembali untuk seluruh struktural yang ada di Perda Kabupaten Kulon Progo. Ini mudah-mudahan dengan berbagai macam hal yang harus dipertimbangkan tadi semuanya sudah bisa kita tata sehingga tidak ada yang bahasanya dari Kemendagri maupun BKN itu yang dirugikan gitu, ada yang ditonjolkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Kulon Progo. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Kidul mana ya? Nggih, matur nuwun atas waktu yang diberikan pada kami. Bapak yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bantul, yang kami hormati Ibu Kepala Biro, dalam hal ini diwakili Ibu Septi, yang kami hormati Bu Eko, yang kami hormati Bapak Ibu Kabak beserta jajarannya, Kepala Organisasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun, kami yang terakhir dan saya kira semuanya sudah terangkum di depan Bapak Ibu semua. Mungkin hanya sedikit terkhusus kami matur pada Bu Septi. 2025 DIY Provinsi dan Kabupaten Kota nanti akan dilakukan evaluasi UPT oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi sebelumnya mungkin kita akan koordinasi, izin Pak Agus, nanti sebelum Kemendagri datang, harapannya kita sudah bisa membuat list gitu ya, kira-kira evaluasi UPT mana saja yang akan kita kurangi. Kemarin kami dapat sentilan lagi dari Kemendagri, karena wilayah DIY itu tidak terlalu luas, kenapa UPT terlalu banyak gitu. Kami juga di porsi pengajuan Perda Ismeniko kami mengikutkan pembentukan 2 UPT, tetapi gagal semua tidak diperkenankan. Padahal izin kemarin yang Gesing gitu sudah ada peresmian gitu, tapi sampai sekarang belum diperkenankan untuk terbit izin rekomendasi dari pusat terkait kelembagaannya. Jadi kami masih punya PR terkait Gesing menika karena dawuh, jadi bicaranya harus tetap dapat izin pendirian UPT-nya. Kemudian hal-hal teknis nanti mohon izin kita diskusikan kembali. Ikan sepat ikan gabus ya Pak, lebih cepat lebih bagus gitu. Matur nuwun, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon izin, mohon maaf banyak kurangnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Biro Organisasi telah menyampaikan terkait dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2024. Nanti kita akan kupas dalam acara diskusi. Selanjutnya dari Bani Radio untuk menyampaikan terkait dengan si Perda Cantik. Nggak sampai 20 menit Ibu. Monggo Bu. Yang terhormat PLT Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bantul, Bapak Julius Suarta. Yang saya hormati Kepala Biro Organisasi DIY, yang saya hormati Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Kota se-DIY, yang saya hormati Kepala Bapeda Kabupaten Bantul, yang saya hormati Kepala Bagian Pemerintahan dan seluruh unsur ya OPD di Kabupaten Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya sangat senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di sini ya. Bahagia sekali dengan forum ini. Saya harapkan forum komunikasi kelembagaan ini dapat mensolidkan ya unsur-unsur pemangku urusan kelembagaan dalam pengelolaan keistimewaan, sehingga akan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan urusan kelembagaan, utamanya ya
Kemudian selain kualitas dokumen perencanaannya, juga kualitas kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama Julius Harto, Esos MSI, selaku PLT Asisten 3 di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Pada saat ini kami berada di kawasan Deswita Depok, Kretek, dalam rangka untuk memfasilitasi forum pertemuan kelembagaan di Kabupaten Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya rasa forum ini cukup penting dalam rangka untuk sebuah evaluasi terkait dengan pelaksanaan keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ketahui bersama bahwa di dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta ada sebuah kekhususan terkait dengan pelaksanaan keistimewaan ini, dan tentu hal ini perlu untuk dipahami semua jajaran birokrasi di pemerintah, baik di kabupaten ataupun juga di kota Yogyakarta. Dan harapannya dengan forum ini pemahamannya akan menjadi lebih mengena kepada para pelaksana untuk menjadi sebuah evaluasi agar kemanfaatan daripada keistimewaan Yogyakarta ini betul-betul dirasa oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, baik dari sisi pembangunan ataupun dari sisi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu forum kelembagaan ini menjadi cukup penting bagaimana bisa mengoptimalkan transformasi reformasi birokrasi sehingga nilai-nilai keistimewaan itu betul-betul bisa merubah budaya pelayanan kepada masyarakat dan bisa berdampak positif dalam memberikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.